Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang menyambung dari pembicaraan Pak Ketua DKM Pak Haji Sukma terkait masalah pembangunan. Masalahnya dalam 3 bulan ini program-program yang kita telah laksanakan yaitu mulai dari penebangan kayu, terus pembersihan, kerapian ya, masih di situ berlanjut ke pengadaan karpet, terus juga cepat duduk ya Pak ya, cepat duduk, terus kacanya itu ya dia dirapikan lah, dibersihin. Kemudian terkait dengan ada kebocoran yang awalnya itu awalnya itu di foto-foto dulu, kemudian dilanjut dengan praktisi yang sudah terlaksana. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak-Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya juga nggak habis pikir nih. Jadi lebih kurang sebenarnya kita bisa mengeluarkan untuk membangun masjid ini sekitar 190 sampai 170 juta. Alhamdulillah gitu ya. Tidak bisa saya sampaikan, tapi masalah yang untuk perbaikan kebocoran itu masih berlanjut, masih on progress. Karpet juga masih on progress. Jadi nilainya tadi dari karpet itu masih ini ya, masih ada kekurangan. Kalau yang lainnya itu udah close lah, ibaratnya udah close lah. Nanti untuk pertanggung jawabannya kalau semuanya udah close semuanya, mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ketua apakah ditempel di pohon pengumuman atau gimana. Di mading mungkin gitu. Tapi kalau udah close semuanya nantinya, ya mungkin itu Pak Ketua yang saya sampaikan. Benar. Dari bapak-bapak seksi mungkin silakan Pak menyampaikan dulu. Terus dari Pak Bambang tuh barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya sih pada prinsipnya sih karena kita ibadah ya, sepertinya sih memang sudah umum lah seperti itu ya, ada masalah. Hanya untuk ini saja untuk pembangunan masjid itu memang harus terbuka lah. Maksud saya dari si donatur supaya tahu lah ya, donatur itu supaya harus diberikan laporan paling tidak dari pengawas pembangunan atau yang melaksanakan pembangunan. Kemudian yang kedua masalah akmir ya atau marbot, itu memang harus jelas itu siapa pembinanya itu, supaya di bawah siapa dia gitu, supaya dengan kinerja dia ya kita hargai. Artinya dia juga menerima imbalannya, juga dia harus mencintai pekerjaannya lah. Itu aja kalau menurut saya. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya langsung di bidang pendidikan, yang untuk TPA mungkin saya bisa koordinasi dengan siapa nanti, karena kan yang sudah berjalan ya, sudah berjalan. Jadi saya malah senang sekali kalau saya bisa dapat arahannya nanti, apa yang bisa saya bantu nanti. Seperti kalau TPA kan ada yang itu senang sekali karena secara benar pendidikan emang ini passion saya suka di bidang pendidikan. Jadi kalau ini saya justru saya semangat untuk membantu ya. Jadi karena kan sudah berjalan, selama ini sudah berjalan ya, itu itu aja sih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Edi, lanjut silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari saya, karena saya di bidang pembangunan pembelaan yang sekarang sudah berlangsung, sebaiknya yang kita tunggu aja, kita terusin aja. Itu bisa keuangan. Ya nanti kita lihat. Iya ya, menurut saya. Keuangan saya nggak ngurus. Yang ngurus saya mah. Bro. Dan memang itu sudah ada pada saat masuk, sudah keuangan sudah komplit, itu saya tinggal awasin aja. Itu aja. Yang lainnya sih kita lihat aja.
kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap mewakili dari bidang humas. Baca pengumuman keuangan. Harusnya Pak hari ini. Harusnya mewakili. Berdua Pak Hari. Mewakili nggak Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, terima kasih. Jadi pada hari ini kita berkumpul dalam rangka memang pertama tatap muka. Saya juga sebetulnya hati kecil saya terpanggil dalam posisi bahwa kepengurusan yang lama memang saya sudah cukup lama di Pemain lama. kebetulan di pemain lama. Tapi banyak hal ketidaksempurnaan dari diri saya pribadi, dan namun pada intinya dan pada prinsipnya semua itu karena Allah. Jadi saya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya unsur kesengajaan. Nah, menurut saya ini juga estafet ini dilanjutkan dengan pengurus-pengurus yang baru, terutama tentunya di bendahara ya. Hanya memang teknisnya yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kemudahan. Hanya jelas. Saya kembali ke posisi kepengurusan yang baru, yaitu di bidang humas dan kelembagaan yang tanggung jawabnya adalah kami bertiga sementara ini, mungkin Pak Arianto kebetulan masih dinas, barangkali waktunya terbatas. Tinggal saya dengan Pak Adi Yudi. Pada prinsipnya mengenai humas ini tidak terlalu signifikan ya, namun saya barangkali ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya material dalam posisi ini. Saya kok melihat Pak Haji Yudi ini dari sejak awal dia pegang kamera, tentunya ini akan mengakibatkan biaya. Nah, saya ingin tanya dengan Pak Yudi, ini kira-kira langgeng tidaknya kepengurusan tentunya dalam hal seksi humas kan banyak hal-hal yang sifatnya material Pak Yudi. Saya memang dari Pak Yudi sendiri pernah dengar bahwa tidak apa-apa itu infak dari saya. Saya bilang alhamdulillah. Namun perlu diketahui, barangkali Pak Yudi bisa sampaikan di forum ini supaya semua mengetahui Pak Yudi. Jadi kalau memang sifatnya dari Pak Yudi, karena teknis beliau yang paham banget ini. Saya terima kasih dapat partner beliau, sehingga saya tidak terlalu sulit. Hanya mungkin secara intern dan ekstern tentunya mengenai kegiatan keagamaan, kegiatan masjid tentunya, seperti halnya adanya ceramah, adanya hubungan dengan ustadz-ustadz di luar. Saya juga terima kasih ada kolaborasi dalam hal ini. Sejak saya ditunjuk diberikan tugas sebagai humas, tentunya yang paling simpel saya adalah mengetahui mengenai ustadz-ustadz siapa yang akan singgah atau datang ke masjid kita untuk mengisi Jumat misalnya, kemudian Ahad subuh, dan juga ceramah-ceramah lain termasuk kegiatan majelis taklim. Mohon maaf tadi saya secara spontan memberikan informasi melalui WA group karena saya terpanggil dan itu adalah tugas saya juga termasuk, sehingga walaupun saya tidak banyak masukan tetapi saya gelontorkan informasi ini melalui WA group di grup jamaah. Walaupun itu nggak tepat ya, salah sebetulnya bukan majelis taklim tapi dari kelurahan. Ya, Tapi tidak apa-apa, yang penting informasi ini sudah masuk. Makanya alhamdulillah tadi ada beberapa bapak-bapak kita yang hadir. Tujuannya apa? Pertama memberikan support, salah satu tugas untuk memampukan masjid adalah kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal maupun intern di dalam masjid kita. Jadi kebetulan tadi yang penceramahnya adalah pria, sehingga enggak ada salahnya kalau kita sebagai bapak-bapak yang ada waktu kita datang.
hanya memberikan sambutan memberikan sambutan kepada penceramah, kemudian kita interaksi, tentunya dia merasa tersambut dan merasa dihargai lah, karena bapak-bapaknya ada, walaupun kita hanya penikmat saja yang memberikan. Nah, tamu dari di luar. untuk selanjutnya barangkali untuk acara humas, mungkin rekan saya yang lebih detail tahu persis mengenai kegiatan dan ideal Pak Haji Yudi. Menurut saya unek-unek apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan kepada Ketua DKM dan jajarannya, termasuk kita Pak, khususnya untuk memperlancar kegiatan DKM dalam hal informasi kepada intern jamaah kita maupun ekstern keluar kepada lembaga-lembaga lain. Yang paling dekat adalah FFMB Pak. Mungkin saya juga Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya udah bilang sama Pak Mas, saya jadi masukan ke kepengurusan. Karena ada hal-hal yang Pak Yudho tahu sendiri. Cuma itu Kode etik dan jurnalistik. kalau dalam prinsipnya, kalau saya sih selama itu buat ibadah, selama itu buat kemakmuran masjid, saya nggak hitung-hitungan lah. Kita kalau bisa malah kita support masjidnya semaksimal mungkin. Malah saya punya rencana untuk bikin training atlet TikTok. Saya baru kemarin di masjid Agim belajar itu, tapi baru 50% lah saya dapat ilmu. Cuma intinya memang orang Islam itu kaya raya dan bisa mensejahterakan lingkungan serta mengakomodir lingkungan. Kita banyak di sini kan, mungkin kita bisa bantu, ada pedagang-pedagang UMKM yang kita bisa maksimalkan, sehingga kolaborasi itu dan prinsip mendadak itu sinergi satu sama lain. Intinya sebetulnya setiap orang punya potensi, tidak ada yang tidak punya potensi. Walaupun untuk misalnya punya ketoprak, somai segala macam, kita bisa berdayakan ya, kita kolaborasi. Saya ingat di Batam itu subuh itu sama dengan Jumat. Saya juga kaget juga waktu itu. Jadi sholat subuh itu sama seperti sholat Jumat. Hebat sih bilang, ininya apa nih? Kunci ininya. Dia bilang dia pertama kali kumpulkan itu, terus dia kayak pucer itu bisa ditebus dengan kolaborasi dengan pedagang bank itu. Jadi dia bisa beli di situ. Kayak kita bikin koin lah gitu. Nah, nanti itu berputar di situ. Nah, itu saya juga bilang anak-anak seperti itu. Yang keduanya, saya juga pernah ngomong sama Pak Haji Semar, kita bikin kos-kosan di atas nih buat fixed income. Fixed income itu artinya kita udah bisa mengumpulkan dana yang benar-benar signifikan buat pemasukan masjid gitu loh. Nah, itu saya rasa bagus juga. Terus yang kedua, yang di atas itu ada kelas ya. Kelas itu kan saya sejak dibangun sampai tidak ada. Nah, itu juga kalau kita bikin buat seminar, buat itu kita ini kan itu bisa. Saya juga udah hubungin tim ini untuk kita bikin seminar, kita sewakan atau kita ini kan. Nah, itu bisa maksimal, dan itu juga kita bisa kolaborasi dengan Karang Taruna di situ untuk diberdayakan lah anak-anak mudanya, sehingga siklus masjid itu hidup gitu loh. Itu sih angan-angan saya, cuma saya belum bisa bergerak karena insya Allah lah kalau misalnya ilmunya udah tambah, kita akan coba untuk bersinergi gitu loh. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nambah sedikit ya. Kalau untuk yang Pak Yudi Pak, itu menarik. Jadi justru ini untuk mulai dari dalam, dari IPMA ya, pemuda masjid kita, yang pendidikan dari segala macam. Dan untuk metodenya nanti saya dengan senang hati Pak, kebetulan saya kan biasa ngajar untuk trainer. Jadi untuk para teman, jadi termasuk bapak-bapak nanti kalau bagaimana cara mendeliver agar lebih tajam, agar lebih mengena, terus bagaimana memulai, saya dengan senang hati ya. Kalau saya di masjid tentu ini programnya sedekah. Kalau di luar kan saya bisnis, kalau di sini kan
sedekah dengan senang hati. Mantap. Terkoneksi kan tuh. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kerjasama dengan Eko Racing. Iya, iya. Dan kalau ruangan tadi seminarnya kira-kira apa yang bisa, maksudnya kan gini, ini kan di masjid, jadi maksudnya kita segmented ya, ibaratnya nggak bisa benar-benar apa aja kan, nggak bisa. Jadi segmented apa yang masih sesuai dengan kita. Nanti juga saya bisa bantu, misalnya memang perlu dipasarkan, saya bisa bantu melalui IG saya. IG saya kebetulan ada 21.400-an. Ya karena kalau tiap saya ngajar pasti 100 orang follow seperti itu. Seperti itu. Jadi itu sih dengan senang hati. Jadi kalau memang itulah salah satu kenapa saya kalau di pendidikannya semangat, karena memang bidang saya seperti itu, dan saya ingin agar nggak hanya buat saya dan keluarga, tapi juga buat bermanfaat buat semuanya. Itu keberkahan. Mantap. Keberkahan itu nggak bisa dinilai, no limits value. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Eko Racing. Oke Pak Yudi. Kopi Lana. Kebenaran dulu tuh kami di Masjid itu kita punya sekolah imam Pak. Sekolah imam, jadi mungkin bisa diteruskan lagi. Jadi kita nyari untuk imam-imam, jadi benar-benar jadi pengajar itu juga lumayan juga sih. Ya, menarik Bu. Sebenarnya sebelumnya saya pernah sampaikan kan gini, saya terus terang kalau jadi imam, saya nggak tahu kenapa kalau bukan di masjid itu, makanya kayak ini, mungkin apa wajahnya tua kah apa, pasti saya diminta jadi imam kan maksudnya. Dan saya kalau terus terang jadi imam, doanya saya belum bagus, menurut saya belum bagus, makanya sekolah imam tadi penting. Dan saya pernah sampaikan sih sebelumnya, saya bilang yuk kita buat seperti itu. Mungkin yang jadi imam mau ngajar kan nggak pede nih, saya buat dia pede. Bagaimana cara, contoh dari sisi materinya seperti apa, cara ngajar. Jadi beliau ilmunya, saya yang buat strukturnya, metodologinya. Jadi sekolah imam bagus sekali. Termasuk saya nanti jadi muridnya lah. Mungkin itu bisa diteruskan Pak. Karena Ya, dengan senang hati. Dulu dengan Ustadz Iksan ya. satu periode Ustadz Helmi. itu saya dulu Ustadz pernah Helmi. ada Ustadz Helmi, terus Salah satu. Ustadz Iksan yang pengajaran ya Pak ya. Ya. Itu jadi ada videonya sendiri untuk ininya, untuk baca-bacaan semua itu masing-masing dulu kita. Oh, kita melaksanakan sendiri ya? Iya. Bukan Iya, kita mengirim peserta ke Iya, sekolah kita buat mengajar. imam Kita gitu. pernah mengajarkan. Kita yang Oh, memanggil, Satu kita yang- kita bikin. Kebenaran juga Pak Yitno mungkin dulu juga ikutnya ya Pak. Saya siap jadi murid malah Bu. Iya. Serius. Jadi menurut saya sih kita di sini semua, nggak semua kali, saya kali. Makanya kalau kayak tatanannya itu kan bagus tuh kalau udah ikut itu, jadi makanya saya kepingin Ya, sekali. karena mungkin dari bacaannya segala itu kan harus dan bagus, harus benar. Iya. Ya, saya Bu dengan senang hati. Jadi nanti kira-kira mau mulai kapan, seperti apa, insya Allah nanti. Kalau metodologinya saya bisa nanti seperti apa. Saya lihat yang lama seperti apa. Kalau sudah bagus, tentu kita jalankan. Tapi tentu bisa ditingkatkan lagi. Apa yang Banyak juga sih dulu muridnya banyak. berapa banyak Ibu? Ada yang dari Bekasi juga ada. Dulu 49. Oh keren Tapi yang lurus sedikit. Dan lulus Ya, iya, makin kesini makin karena merasa makin Kayak sulit. Kurang kayaknya yang lulus cuma berapa orang? Berapa lama programnya berjalan? 1 tahun. Tahun. Tahun ya? Oh iya, itu makanya. Kira-kira siapa Bu di kita yang udah pernah ikut itu? Ya, nih, Pak Bapak Hadi. Tapi dia Pak Hadi ada. pas waktunya kayak praktek-praktek Oh, coba, Pak, iya. untuk bacaan-bacaan gitu Pak. Ya. Terus akhirnya Tapi karena jadi imam keren kan banget. pada mungkin kurang Grogi, pada grogi, jadi Pak. pada banyak yang mundur Ya. dari situ dulu. Nah nanti berarti selain memang ilmunya itu, kita buat mereka pede. Jadi mindset yang diubah dulu, mindset biar pede. Jadi ya nanti bisa, insya Allah bisa bertahan. Kalau 49 tinggal 40 kan oke ya. Jangan sampai 49 tinggal 9. Tinggal 2. Iya. Nah durasinya, Sebenarnya sempat ada ujian juga ya kita ya. Iya, karena ada ujian mereka pada takut biasanya. Nah, salah satu yang kalau saya pengajaran kayak TOT itu kan BNSP ya, nasional. Jadi pasti memang ada ujian. Jadi Iya. nanti harus pede kok, ujian pede. Iya, emang Pada bisa. uji nyali kali Pak. Emang Tahu. ini Pak dari apa ya? Kayak sertifikatnya ada. Ya, sertifikatnya ada, bisa kan dari. Iya ya, ada. Iya. Sertifikatnya yang keluarkan berarti masjid.
Kalau nggak ada kan saya ada lembaga bisa. Langsung Pak, dari ustadznya langsung pengajarnya. Nah, tapi biasanya kalau yang mengeluarkan sertifikat kalau ustadznya harus kelembagaan. Ya orang tanda tangannya emang nggak apa-apa. Ya, tanda tangan yang ngajar nggak apa-apa, tapi sertifikat nanti kelembagaan. Ya, karena ada standarnya itu. Yang lulus baru Pak. Pak Gito kalau nggak salah udah lulus kan Pak? Udah naik kelas. Alhamdulillah. Ya, Pak, mungkin termasuk durasi mungkin. Durasi maksudnya gini, misalnya itu kan setahun panjang sekali nih. Iya, Jadi lulus nggak lulus tuh sedikit. Maksud saya misalnya ini gambaran saya. Seminggu sekali sih Pak. Sekali. Iya, jadi Nah, maksud saya dibuat level bisa nggak? 2 level. Bisa biar 6 bulan. Iya. Jadi kalau udah kayak orang kalau udah lewat segini udah agak lega, lanjut yang ini gitu. Jadi bisa nanti program yang baru aja Pak. ya, ini bayangin ya. Yang perlu masukan Bapak Ibu lah karena kan Bapak Ibu lebih paham sebenarnya di ininya di secara teknis. Oh, makasih Bu, ini senang saya dengarnya. Ujiannya untuk ini ya, sholat maghrib. Iya. Pokoknya kalau yang asar Pak, kalau maghrib agak berat ya. Iya. Banyak kan asar kan agak sepi tuh. Jurang masa. Ada suara. Oh sorry nggak ada suara ya. Isa lah, Isa mending. Kalau maghrib kayaknya nggak hits Pak. Iya, banyak pasti banyak tuh. Makanya habis pertama Isa baru ke maghrib. Kalau langsung maghrib berat dia. Oh ya kalau duhur asar mah adem aja ya lupa saya maaf. Pak menyita waktu ya. Nanti dengan saya Ibu, dengan Ibu siapa nanti saya bisa komunikasi. Oh, orang terkenal di masjid. Ini bukan Esra kita Pak. Bu Esra. Ibu Sri Artini. Ibu Serat Mili ya, baik Bu. Silakan Ibu Terima yang lain. kasih. Silakan. Bu Esmi ada tambahan. Saya di bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di bidang keserahan kayaknya banyak mengeluarkan duit ya Pak. Terus banyak dana-dana soalnya yang di ini. Ya dana-dana. Ada santunan yatim, duafa, bantuan, terus pembinaan ekonomi. Nah kalau santunan gitu kita apa nyari apa Pak? Jadi mengedarkan untuk cari dana gitu atau gimana kita ini ya. Dananya dapat dari mana? Santunan kan bisa dari yatim duafa aja kan Bu ya, dana itu kan. Ya. Jadi Yang yatim dipakai. personal aja kan ada yatim duafa mau personal. Kita alokasikan di situ aja kan. Yang di situ. Ya, terus kita kalau umpama kan ada juga bansos sekarang Ya, itu yatim duafa kan. kita maksud saya kita harus nyari dana ke masyarakat Ya, bagian kita nggak pakai dana yang DKM 2 ke bawah. Nanti ada sumbangan dari DKM itu. dari KDKM sumbangan kayak yang tahun-tahun yang lalu itu kan kita jadi kita nyari dana Mobilitasnya dari ibu-ibu dana dari untuk baksos itu mobilitasnya ibu-ibu. ya Lalu finalnya itu disampaikan kepada DKM-nya memberikan kontribusi sumbangan berapa. Ya selama ini seperti itu. Iya. Selama ini seperti itu. kalau yang dulu banyak Sama saya udah Iya. ada dulu. belakangan hilang Iya. Hilang sih enggak? Pakai Nggak susu. ada. Ada susut aja. Susut aja. Yusut. Menyesuaikan musikal. Kalau untuk menggalang partisipasi jamaah itu maksudnya gimana ya Pak? Kita harus ada gimana Pak? Agar banyak jadinya. Penggalangan dana. Partisipasi. Jemaah partisipasi jamaah. Nomor 3 Pak Haji. Nomor 9.3. Gampang. Ya, dana gampang. Ini ada menggalang partisipasi jamaah dalam kegiatan sosial keagamaan. Gini Bu, ini terima kasih Bu Artini sudah banyak masukan yang saya pikir juga ini menjadi satu PR kita bersama untuk ke depan. Jadi intinya adalah tadi ada masukan sekolah imam ya. Bisa jawab dulu kali ya Bu ya. Ini ternyata penting dan nyambung juga dengan Pak Edi saya lihat. Pak Edi langsung nangkap, artinya ini juga pengembangan juga ya. Karena saya lihat juga di atas itu ada 3 lokal yang sampai saat ini belum berfungsi. Ya, mungkin nanti kita banyak bicara dengan Pak Edi kali ya. Kalau saya tadi Pak Edi sudah masuk ke dalam sektor pengembangan SDM, artinya juga ini memang perlu karena biar bagaimanapun tadi Pak Edi sudah menyinggung masalah imam maghrib bisa masuk, kita harapkan juga dari kita sudah bisa
mengatasi ini. Ini jujur saja memang kita juga masih dalam tahap pembenahan di SDM-nya. Kemudian juga buat ini mengenai sekolah imam dan yang lain-lainnya masalah dana. Kita juga lagi mencoba ada beberapa dana yang saya pikir juga ini di dana yatim duafa. Ini juga kan memang dari awal kita berkehati-hatian ya Bu di dalam mengalokasikan ini. Itu dalam ini saya juga akan nanti berkoordinasi dengan Ustadz Gufron sebagai penasehat DKM yang perlu sampaikan Pak Ustadz Gufron itu sebagai penasehat DKM kita. Jadi ada pos-pos tertentu yang boleh dan tidak boleh. Nah ini kita juga nanti bicara itu. Karena saya lihat yang paling tinggi di pos kita adalah dana duafa dan yatim ya. Nah kalau ini masih bisa kita poskan untuk pengembangan yang tadi Ibu ceritakan, dan nanti tentu ada referensi yang kuat dari Pak Ustadz Gufron ya Bu ya. Artinya bagaimana dana ini juga jangan sampai terlalu banyak stay di bendahara. Jadi kalau lihat sudah cukup besar, apa program kita yang kita lakukan. Tapi yang saya lihat sudah berjalan adalah anak-anak asuh itu setiap bulan, ya setiap 6 bulan kalau saya 3 bulan sekali itu cukup besar anggarannya. Jadi juga kita ngitung itu. Kalau misalnya ada 15 juta, 3 bulan sekali kita keluar 5 juta, berarti 10 juta. 5 juta itu boleh bisa dikeluarkan, 5 juta lagi covering untuk hal-hal yang sifatnya lain. Nah nanti tuh di 5 juta itu mungkin pos-pos itu yang nanti kita bicarakan sama Ustadz untuk kita bisa keluarkan pengembangan yang tadi Ibu ceritakan kali ya. Supaya nanti ini juga impak sedekah dari jemaah ini tidak terlalu lama stay di bendahara. Itu mungkin harapan kita kali ya Pak ya. Kita sepakat itu ya Pak ya. Artinya jadi jangan kita dana kita besar, tapi pos-pos yang kita keluarkan itu tertunda. Ini juga mungkin kali kita juga punya tanggung jawab yang sama nantinya kalau kita stay di situ ditunda. Nah itu kan harus ada kesepakatan kita Pak Bu. Artinya setelah kita lihat tahu bahwa dana yatim dan duafa itu cukup besar, pos yang harus kita keluarkan kemana, tentu rekomendasinya dari Ustadz yang kita anggap punya referensi yang sangat kuat. Jadi kita nanti kalau ditanya juga sama jemaah luar, kita bisa bertanggung jawabkan. Itu mungkin kali Bu. Kemudian yang lain tadi Pak apa namanya Ustadz Yudi ya. Ya memang gini, Pak Yudi sudah kita berapa kali juga sounding dengan mereka memang tidak mau terkait dengan kode etik. Artinya dia jurnalis tidak boleh masuk dalam organisasi apapun. Tapi dalam membantu kegiatan-kegiatan kita ini dia sport sekali. Artinya banyak hal yang saya pikir juga dilakukan. Ya saya harus ceritakan juga misalnya kayak kaca, pembelum kaca segala macam itu dia berikan, dia tutup segala macam. Jadi banyak yang dia lakukan. Jadi tapi di dalam organisasi ini dia tidak bisa ikut Bu, karena memang tidak bisa, karena juga dipertanyakan juga ya. Kenapa Pak Yudi tidak ada dalam struktur ini ya, terkait dengan kode etik itu, jadi nggak bisa ada jalannya. Itu mungkin kali ya Bu ya. Jadi saya sepakat bahwa apa yang tadi diusulkan ini ada beberapa PR kali buat kita, terutama dengan pengembangan SDM dari Pak Edi nanti, program-program apa yang bisa dilakukan kolaborasi dengan Bu Admini ya sebagai besar juga, dan yang lain-lain kali ya. Itu kali sementara Bu. Nanti masalah tadi bagaimana sih mencari dana keluar tadi ya Bu ya. Memang ini juga kepiawaian kita di dalam hal menggalang dana kali ya. Karena juga kita juga ini untuk dana ini memang riskan sekali Bu. Kalau kita tidak kredibilitas, itu juga orang juga akan tidak bisa. Kalau saya berpikir gitu. Tapi kalau kredibilitas kita bagus tinggi, segala macam, dana itu juga akan bisa ditunjang program apapun yang kita akan lakukan. Saya pikir itu memang ini perlu kepribadian, artinya punya kredibilitas yang tinggi, sehingga akhirnya di dalam program-program penggalangan dana ini memang kita sangat berhati-hati sekali kali ya. Mudah-mudahan sini ke depan kita dari awal sudah mulai dengan niat yang baik, apapun yang kita kembangkan punya hasil yang baik. Itu aja tadi yang dari sampaikan. Ya Pak, mari kita tambahan. Tadi ada mungkin yang poin menggalang partisipasi jamaah ini lebih dijawab. Menggalang partisipasi ya. Kegiatan sosial keagamannya dimaksud itu yang bagaimana yang kira-kira yang kita mungkin ada menjalankan gimana? Ya,
Jadi begini Bu, untuk penggalangan partisipasi jemaah dalam kegiatan sosial keagamaan ini juga ya memang terkait dengan lagi-lagi ada program timbul biaya. Tapi di situ juga saya lihat lagi-lagi juga program ada, dana tidak ada, tidak jalan. Sudah barang tentu kali ya. Program ada, rincian dana ada, terus yang menjalankan juga tidak visible, juga saya lihat tidak jalan juga. Nah ini juga memang perlu hati-hati buat saya kali ya, untuk menggalang partisipasi jemaah dalam kegiatan sosial keagamaan. Artinya ini memang udah kegiatan rutin, contoh misalnya berapa bulan sekali itu ada baksos ya Bu ya. Tapi saya lihat setahun sekali ya Ramadan. Itu saya lihat itu udah subtle betul Bu. Karena saya lihat penggalangan dana di RN di RW kita itu saya lihat tinggi loh Bu. Itunya apa namanya? Frekuensi tinggi sekali. Artinya partisipasi jemaah, partisipasi warga, saya intip itu luar biasa kalau menurut saya. Itu yang perlu dipertahankan. Tinggal pengembangannya lagi. Nanti kolaborasi dengan Pak Edi kali ya. Kalau saya lihat sih di setiap kegiatan sosial tahunan itu selalu cukup tinggi kalau menurut saya, karena di warga kita itu kurang lebih nggak sampai 350 kakak, itu pun di split dengan pendatang. Tapi saya lihat di dalam kegiatan sosial seperti itu berjalan cukup bagus. Ini yang dipertahankan kali. Satu mungkin kali SDM-nya syarat sih pengembangannya terus itu aja Bu. Kalau enggak nanti memang akan turun nanti kalau tidak dipertahankan. Kalau saya setiap tahun itu bagus Bu, itu dipertahankan. Artinya setiap ada kegiatan sosial itu bisa dijaga karena memang frekuensinya itu tinggi. Saya lihat setiap tahun itu ada baksos, ada beras, ada minyak, segala macam, sembako. Itu nggak main-main itu untuk manage itu. Dan paketnya juga cukup banyak, hampir semua kesentuh. Untuk misalnya dari mulai catatan, dari kubur, itu semuanya kena sih. Nah itu yang harus pertanyaan kali ini yang dilanjutkan. Itu kan yang menarik ya. Betul. Ibu mau nanya, kalau memang kita buat stand seperti yang begini, ada seperti macam biaya nggak sebagai si yang pengikut? Biasanya gini Pak, jadi kita bikin stand, paling satu ini kalau nggak salah kita kayak 50.000 ya. 50.000. Itu sewa meja. Itu nanti dimasukkan ke kas pendapatan. Bazar itu ada bazar murah. Iya. Jadi tidak serta-merta free ya, FOC ya, free of charge gitu ya, charge ya, 50.000 ya. Ini perlu kita catat juga di bawah nih. Dua orang biasanya. Dan bagus kalau bayar, karena kalau misalnya gratis orang daftar banyak, yang datang sedikit. Takutnya daftar doang tapi nggak datang. Jadi ya, walaupun nanti alokasi kan tetap banyak. Kalau dari hasil penjualan Bu ada share income nggak? Itu sangat Marketing meningkat soalnya. sebetulnya. Itu tadi dari sewa meja itu tadi, sebetulnya itu udah buat tenda, kita pasang tenda, bongkar pasang itu kan juga perlu dana. Iya. Nah, kemudian yang kita jadi masukan itu sebetulnya juga baju-baju layak pakai dari lingkungan kita sendiri. Itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita sortir gitu ya, itu yang kita jual. Jadi dan harga jual itu ya paling murahnya itu ya 10 sampai 20.000. Sampai mana-mana Pak akses ya. Jadi Nggak orientasi dengan itu. Maksud saya begini, siapa tahu dari hasil penjualan mereka ada ini pada profitnya saya sedekahkan untuk masjid seperti macam itu. selama ini belum ada. Sebelum pernah ya? Pernah terjadi ya. Pernah ya Bu ya? Kita ada dokumennya keuntungan kita, kalau nggak salah itu kita beli sound system atau apa ya? AC. Oh, AC. Di ruang PPK itu. Oke. Pernah juga sebelum saya masuk. Ada satu lagi yang saya lupa sampaikan nih, bahwa per bulan November ya. Per bulan November kita ada pengurangan jadwal, ini terkait dengan kesan ini nanti. Artinya ada pengurangan jadwal jihad subuh pagi itu minggu, karena di situ saya juga proses cukup tinggi Pak. Alhamdulillah
dari mulai 3 bulan ini ditekel oleh Kesra, artinya DKM. Ya saya harus sampaikan DKM itu tidak keluar dana dari kas operasional selama 3 bulan ini ya Bu ya. Boleh dibilang itu semuanya dari hamba Allah di wilayah kita. Ini yang kita syukuri. Nah saya lihat dari dana itu tentu kan ada surplus di operasional saya ke DKM. Kemudian ada pengurangan 2 di dalam 1 bulan Ustadz, juga ada nambahan di apa, makanya saya mencoba untuk menaikkan dari 7 imam itu kita ambil dari operasional kita. Jadi dalam 1 bulan itu nanti insya Allah bulan April kita hanya 2 Pak kegiatan. Tapi nanti tidak memungkinkan kalau dalam keadaan stabil kita akan kembali lagi Bu. Ini juga bisa disosialisasikan ke jemaah. Kenapa ini dikurangin? Ada beberapa hal saya pikir memang ini harus diregistrasi karena biar bagaimanapun menyangkut masalah operasional kita. Nah, kita nggak bisa bilang besar-besar daripada tiang Bu, ini juga harus kita hitung ya Pak ya, sama-sama. Jadi jangan sampai kita kelihatan mewah di dalam, tapi di dalam kas operasional ini kosong. Jadi saya nggak mau ngambil pos dari yang lain. Ini ya perlu Bapak tahu semua seksi ini. Jadi nanti kita satu paket Pak di dalam jawaban ini, kenapa dikurangin 2, kita naikkan takmir kita. Itu sepakat kan di situ ya Pak ya. Semuanya kita sepakat, kita akan naikkan di situ supaya pos pengurangan itu saya bisa alihkan ke sana. Itu mungkin tujuannya. Nah kemudian ini biar bagaimana juga menyangkut Kesra tadi memang bukan banyak beban, artinya banyak PR yang dilakukan untuk juga kemaslahatan kita di wilayah DKM. Jadi ada beberapa yang saya pikir juga sudah terobosan jauh Pak. Jadi selama 3 bulan ini DKM operasional itu tidak keluar. Jadi kan ada yang gini Pak, aduh saya makan di sini, makan nasi uduk, tapi mikir Pak, ini uang dari mana nih? Ada pertanyaan seperti itu, kan mendasar buat saya. Pertanggung jawabannya besar Pak. Mau jawaban? Kenapa? Mau jawaban? Boleh Pak? Mau jawaban? Mau jawab. Silakan Pak, jawab aja Bu. Langsung kita malah buka di sini. Jadi selama ini gini Pak, saya setelah subuh minggu, hari Minggu itu kadang-kadang kita canceling. Alhamdulillah itu apa yang mau nyumbang. Terus nanti umpama ada, biasanya kan ada juga saya pengen ini hari ini, makanya kalau umpama mungkin ada nasi uduk atau yang makan besar itu biasanya dari perorangan. Jadi aku mau ini gitu, mau apa ya, syukuran lah istilahnya gitu baru. Tapi kalau yang biasa kan cuma kayak kue itu ya paling dari situ kita bikin kencengan Alhamdulillah. Hari ini saya coba, ada beberapa saya sering survei, kenapa sih nggak mau makan gitu. Karena ada pertanyaan buat saya. Ternyata ada beberapa yang juga ada kekhawatiran, ada subhat di situ. Ternyata saya lihat, oh iya ya, mereka takut ngambil uang dari kas DKM untuk makan. Sementara kita juga punya prinsip-prinsip yang beda ya. Artinya gini, kalau memang keuangan kita dalam pos yang baik, bagus, mungkin itu ada 8 asnaf yang harus kita keluarkan. Tapi karena ini keuangan kita lagi dalam keadaan tidak baik, tentu juga kita nggak bisa dong. Kita perlu kita kenyang sementara kas operasional kita dalam keadaan minus. Ini pertimbangan itu mungkin Ibu yang saya lakukan, sehingga akhirnya kita juga sounding dengan Ibu admin ini sebagai Kesra, Bu gimana jalan solusi jalan keluarnya. Ternyata Ibu ngasih solusi adalah oke, kita tackle sama-sama. Ternyata sekarang udah jauh nih, setiap pagi subuh ada kenceleng. Artinya ini kan luar biasa pengembangannya ya Pak ya. Tadinya kan saya berpikir saya stop itu, tidak makan berat, hanya makan ringan. Tapi orang subhatnya itu tidak ragu-ragu lagi. Contoh kayak Pak Bambang langsung pulang, saya curiga juga mau pulang kenapa. Jadi memang itu juga banyak pertimbangan dari saya Bu, mengenai memang kelihatannya sepele cuma makan atau minum, tapi ada yang berprinsip kalau saya makan sementara masjid misalnya kekurangan dana atau segala macam, itu ada yang sampai sejauh itu Bu. Ini hasil survei saya, jadi sehingga pertimbangan itu saya harus lakukan. Jadi mulai besok saya bilang nggak ada lagi kita makan dari kas DKM nih supaya enak. Makanya saya sering candain, waduh Bapak ini makan enak deh, saya bilang nggak ada masalah. Insya Allah saya bilang buat ini saya udah ketemu pagi, minggu besok dari A, minggu besok dari B, minggu dari C. Jadi aman saya Bu. Saya juga aman jadi pertanggung jawabannya. Jadi sekecil apapun Bu, saya memang saya hitung. Artinya pengeluaran dari DKM ini saya hitung.
supaya nanti rekan-rekan ini timbul. Tapi memang kita sudah lihat kok 3 bulan ini, yang mudah-mudahan Bapak yang hadir dari sini bisa melihat apa yang diberikan oleh Bapak bertanggung jawab ini, bukan untuk saya saja, tapi untuk Bapak semua. Itu sih harapan saya, Bu. Ya, Bapak, ya Pak Budi. Silakan Pak Budi, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama dalam rangka kita membahas kinerja daripada DKI. Saya di sini bersama Pak Ketua bersyukur sekali ya. Saya terima kasih banyak ke Bapak Dodi Seki dan sama tim inti kita, ada Pak Malik, Pak Mas Angga, Pak Adli, Pak Rafi. Alhamdulillah mereka ini kan orang-orang muda ya, jadi pola pikirnya juga modern, konsepnya bagus ya. Alhamdulillah, jadi kita jujur aja Pak, Ibu, kita merasa cepat sekali Pak ini. Misalnya saya udah bilang Pak Haji kita di sini kan niat karena Allah Taala. Pertama kita punya keberkahan Pak. Jadi Pak adalah kalau masjid sudah berkah dan jamaahnya manusia Allah datang Pak itu. Contoh Pak, kita semua juga nggak pernah Pak kita menduga kan tiba-tiba kita menebang kayu ada yang mengaku, kita mau bertemu ada dalam juga. Alhamdulillah kemarin itu kaca ada juga Pak. Jadi saya rasa inilah keberuntungan sudah mulai ada di kita ya soal gini ini, terutama karena kita ikhlas ya. Jadi pun dana itu tidak terasa dengan manusia. Saya bersyukur sekali. Yang kedua, alhamdulillah disupport juga dengan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat tadi proaktif sekali ya di bidang masing-masing. Ini yang kita harapkan untuk ini Pak. Jadi pengembangan itu akan cepat kita rasakan itu ya. Dan hasilnya akan kita nikmati juga. Alhamdulillah Pak sekarang ini kita sudah dengar dari beberapa jamaah, mereka sudah mulai Pak dihangon lah daripada kita Pak. Sudah kelihatan ya dari mulai jumlah apa Pak ya subuhnya juga mulai ramai kan. Nah saya pernah ngomong juga ke Pak Haji dan semua kita Pak mungkin selama ini kalau kita mungkin Pak ya kita pertama dari Margot Pak tangan kecil lah ya kita berusaha Pak untuk kita naikkan ya. Itu disampaikan sebetulnya ya sekarang kan memang belum sesuai dengan apa ya. Tapi kita berusaha insya Allah ke depan mohon doa juga supaya kita bantu naikkan lagi dan ini untuk apa supaya dia masjid jadi makmur kembali. Alhamdulillah kita sudah terdaftar. Mudah-mudahan Pak Andi dan Pak Angga sudah hitung ya. Insya Allah kita akan tambah lah untuk ini Pak dan itu semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Jadi terima kasih ke ibu-ibu sekalian untuk support kita semua Pak ya. Jadi saya rasa di sini kita alhamdulillah sudah sangat kompak sekali Pak ya. Terbukti dan kita ada yang kumpul bersama, masing-masing juga sudah ngasih pendapatnya dan juga program-program akan kita jalankan ke depan. Jadi mungkin itu saja yang sampaikan. Sekali lagi kita atas nama pengurus terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau selama ini kita mengalami kekurangan, kita mohon maaf sebetulnya juga. Itulah keterbatasan kami dan saya mohon maaf juga kemarin itu kan habis Kemalang aja saya jujur dia belum aktif sekali, baru saya aktif di minggu lalu. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya Bu, ini mengenai masalah uang juga. Satu kali kalau putaran kain celengan itu kira-kira untuk satu kali subuh kita itu perlu biaya berapa ya Bu? Kita sih enggak. Ini sih Pak kalian kita kan cuma untuk kue-kue gitu ya. Iya. Itu paling kalau kita saya bikinnya itu 50 untuk 50 orang. Jadi 50 orang itu jadi sekitar 250 lah. Jadi kata ini 5.000. Tapi kalau kita untuk nasi atau yang satu biasanya 12.000 per porsi ya, per porsi. Jadi saya selalu lihat selama ini saya bikinnya 50 untuk 50 orang. Kalau dulu sih 30 gitu ya. Sekarang kayaknya Pak Ibu-ibunya aja udah tambah banyak Pak. Kalau ada yang mau nyumbang ke kain celengan ke siapa nih Bu? Biasanya saya kalau pagi-pagi oh pagi-pagi door to door ceritanya nih tapi yang subuhan oh pakai subuh banyak yang hadir ibu-ibunya. Saya mau nanya ini ada kaleng di rumah saya warna biru itu yang pernah saya nggak tahu itu udah RT ya itu saya lihat kayak udah nganggur di depan ruangan kerja saya di atas aja diam nggak bergerak ini bagaimana ya Bu ya ya maksudnya pengumpulan nggak
begini Pak Toto, maaf karena saya lihat dulu kemarin itu kayaknya di waktu dikumpulin sama dengan di RT ya terus buka ya. Tapi sekarang udah beberapa kali kayaknya ada pertemuan di RT, ini kayak celengannya nggak muter. Nggak jalan Nggak jalan. Ini bagaimana ya Bu? Apa kita nanti buat subuh aja itu kayak celeng itu kita puterin aja gitu ya? Saya kemarin malah punya pikiran ini Pak pas hari subuh tuh pengen ke bapak-bapak gitu, cuma saya malu mau jalan. Gak apa-apa lempar ke saya ya Bu, sama apa-apa ada siap boleh puter doang. Jadi ya nggak banyak lah. Sudah saya bantuin deh, saya kirim dokterin. Pak RT tuh ya sih. Kalau Saya boleh jawab. ya Bu, saya minta tolong jawab Bu ya Bu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Menjelaskan yang tadi pertanyaan Pak Sekretaris Pak Mandi, dia mengenai kencreng yang warna Iya. biru itu ya Pak? Iya, ya? warna biru kaleng itu ya. Itu adalah kencrengan yang diterbitkan oleh Radatul Muslimat. Iya. Awalnya kita waktu itu punya pemikiran bahwa kita kan ngaji rutin bulanan ya Pak ya. Iya. Setiap bulan itu kita mengadakan pengajian rutin bulanan. Iya. Nah, kemudian dari setiap pengajian itu kita butuh dana hingga sampai 4 jutaan kurang lebih. Itu untuk penceramah, nah, untuk konsumsi, ya. Nah, dari situ kita berpikir bahwa kita ada dana dari kita kan satu RW ini ya Pak ya, ada 5 RT. Dari masing-masing RT itu kita wajibkan sebesar 200.000 untuk Satu RT. KSRM, ya, KSRM. Jadi setiap bulannya itu, alhamdulillah kumpulah 1 juta ya Pak ya. Iya betul. Sementara kita butuh dana 4 juta setiap kali kita mau mengadakan pengajian rutin itu. Jadi kita butuh dana. Dan awal-awal saya periode pertama itu kita dapat subsidi dari DKM ya Pak waktu itu untuk penceramahnya. Tapi juga masih belum tertutupi Pak kalau secara ini ya. Terus akhirnya timbullah inisiatif belajar dari pengalaman ya teman-teman dari Majelis Taklim dari luar gitu ya Pak ya. Waktu itu ada masukan-masukan, kita terbitkanlah itu kencreng itu tadi. Sebanyak waktu itu 60 kencreng dari 5 RT ini masing-masing ada yang 12, ada yang 15 ya. Alhamdulillah itu awal-awal sampai berjalan kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya gitu ya. Itu berjalan sangat rutin Pak. Terkumpullah itu setiap bulan. Kita ngambilnya per 2 bulan waktu itu. Tidak setiap bulan rutin, tapi per 2 bulan itu masing-masing dari masing-masing koordinator RT-nya ada petugas yang ini yang ngambil. Itu terkumpullah sampai 3 juta kadang-kadang gitu Pak. Nah itu alhamdulillah, jadi terus kumpullah gitu, berjalanlah nih rutinitas pengajian rutin bulanan dari Majelis Taklim ini. Ya, tapi kesininya memang nih, ya itu kan sifatnya juga kita mengajak ya Pak ya. Kita sifatnya mengajak supaya ibu-ibu nih ada di rumah ada kencreng, sisa belanja lah mungkin 1.000-2.000 dimasukinlah setiap hari. Ntar setiap bulannya ada petugas yang ngambil, dikumpulkan oleh masing-masing RT-nya. Nah, tapi kesini memang ini sudah ada ini lagi nih Pak. Ada yang masih berjalan, terutama RT 5 memang katanya rutin masih, tapi memang belakangan ini juga memang karena yang lain mungkin ya ini, jadi saya juga memang belum mau menghidupkan lagi nih, jadi belum iya. Tapi ada wacana ya Bu ya. Insya Allah Pak, itu akan saya hidupkan lagi. Tapi mungkin dengan sistem yang berbeda kali ya. Ya alhamdulillah kalau memang nanti saya dapat masukan gitu ya, mungkin atau dari DKM gitu. Baik, jadi ini jadi catatan saya Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa saya perlukan, karena semuanya secara saya udah berkatakan pada ketua, setiap yang namanya organisasi kalau tidak ada keuangan tidak jalan. Itu udah prinsip dan dasar udah itu. Jadi apalagi mengenai masalah kita ini kan DKM, kita memang istilahnya niatnya adalah memang ibadah, tapi sekali lagi bahwasanya kita juga perlu dana dan segala macam. Jadi saya garis bawahi tadi untuk kenclengan tadi itu kata Ibu untuk Bu Kiswa bilang bahwasanya itu sekitar 250 ya. Kalau dihitung umpamanya 250.000 ya Bu ya, untuk 50 snack. Kalau seandainya agak makan besar dikit berat nih umpamanya itu sekitar antara
50 tetap sama jumlahnya 50 ya Bu ya. Dan itu biayanya sekitar 500-an kali. Seperti macam itu. Dan kemudian nanti untuk masalah cancelingan tadi ini memang diperuntuk danakan itu pengajian bulanan yang manggil ustadz dari luar dan konsumsi tamu yang kita undang, tamu hadir gitu. Jadi alhamdulillah sih Pak, dari situ tuh sangat terbantu. Iya. Alhamdulillah kita jadi. Kenapa ini saya angkat lagi kembali? Soalnya sudah berapa lama itu cancelingan depan ruang kerja saya itu nggak pernah bergerak Bu gitu. Cuma saya pegangnya tadi malam ini mau bagaimana, makanya saya teringat nih ke pertemuan ini. Gitu. Rutinitas itu kan di RT 5 itu ya Pak ya. Iya. Cancelang itu tetap, tapi kalau lagi ketemu arisan mereka udah langsung menyetorkan gitu Pak. Jadi cancelangannya kosong balik kosong. Kalau kemarin alasan Pak saya nggak ada motor tuh Bu. Nggak ada bawa, makanya saya lihat ya nanti insya Allah saya ingatkan master saya deh. Mudah-mudahan nanti sama Bu RT atau bagaimana nanti saya ingatkan lagi. Itu memang saya mau hidupkan lagi Bang. Insya Allah saya akan ingatkan di grup itu nanti ada grup jamaah majelis taklim insya Allah. Ya terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Pak. Ya. Tadi saya mau konfirmasi aja. Jadi kalau kan tadi yang 250 itu snack, kalau itu 500-an lah ya, itu atau dan atau ya, berarti salah satu ya, berarti saya ada gambar nanti salah satu ya, nanti siapa tahu itu salah satu apa minggu pagi misalnya ada saya siapa ada orang bilang saya mau tanggung misalnya seperti itu, ada gambaran ya, salah sedekah kan ada gambaran. Itu satu ya. Kalau ditanggung gedean Pak. Oh bukan, sebetulnya ada orang yang misalnya kok gitu, saya ada 200 gitu ya Pak ya gitu ya. Ya atau misalnya kan daripada terkadang kan ada nih, buat acara ngundang anak yatim, ini ada yang udah deket juga misalnya gitu. Selain itu misalnya ulang tahun kan ada yang gitu kan. Alhamdulillah. Misalnya seperti itu misalnya ya. Itu satu sama ini. Itu kalau kotak amal kita kalau ditempel stiker lepas apa enggak? Atau harus dilem dengan yang lain? Insya Allah enggak Pak. Enggak, berarti stiker bisa ya? Iya stiker bisa. Maksud saya gini, tulisnya tolong kasih saya mau cetak nanti biar stiker karena saya sering lihat di beberapa masjid yang aduh nggak ada uang. Udah siap, ya. Jangan tunggu Pak. Ada. Nggak pakai nunggu kita sekarang. Nggak, makanya berarti mau kasih yang gede apa yang kecil Pak? Butuh yang mana nih? Kemarin sama kemarin mau ditempel di mobil. Oh iya, untuk di kaca mobil belakang Pak. Iya. Tapi di kotak amal kita sudah ada. Ada. Saya ada puterin kantor Pak. Habis gajian kan gitu, kalau kirim gitu. Berarti kan cilengannya nggak taruh di lantai lain. Ini masalah mungkin ditaruh di lemari bapak keluar kan. Tapi diputer itu memang terasa. Di contoh nih ada beberapa ya. Mertua saya kan dari Cilengsi nih, jadi suka datang memang. Nih, papa bawa apa ini mau ngisi enggak ya? Pasti terdorong. Memang dibanding kalau namanya ya orang pingin sedekah itu kadang lupa kan. Itu satu, termasuk anak saya di sekolah kan gitu. Sebulan nanti dikumpulin ya itu kan berjalan memang ini kecelengan menurut saya sih juga cukup efektif ya. Saya boleh tanya nih Pak, ya. Kita kan ibu-ibu di ada kepingin ada hubungan juga dengan ibu-ibu di RSUD nih Pak nih. Ya. Nah saya mau bertanya kemana nih kalau kita pengen menghubungi ketemu ibu-ibu yang mungkin senior nih. Pak RW langsung Pak RW langsung ya beliau ibu yang mana? Ibu muslimah. Asal jangan bilang Pak Edi bilang ke Pak Atiam aja nanti untuk Pak Atiam nih nanti login. Biar kita nanti biar saya emang nggak terlalu aktif jadi salah satunya. Kalau istri saya sendiri memang ngurus anak kecil Bu, jadi belum begitu aktif ya. Tapi sebenarnya kalau kayak Bu Lena kan ya sebenarnya sering sendiri. Ya di tempat kita itu memang muslimnya cuma 30% ya, lebihnya Chinese. Jadi dan ibu-ibunya itu gimana bilangnya ya? Sosialita. Lebih kepada itu. Iya, kalau Lion Dan jalan Bu. Yang pakai ini aja jarang lah bisa dibilang. Iya. Walaupun Boosternya cuma 2. Jadi cuma 2. susah. Dan kalau yang seumur-umuran ibu ini paling berapa orang ya? Boleh
Bos Santi kan sini. Yang lain pada muda juga, jadi ininya masih beda. Walaupun sebenarnya kan kita nggak harus nunggu tua ya Pak ya. Jadi susah, memang agak Tapi ada. ini susah. Gak usah ngomong ibu-ibunya, bapak-bapaknya susah. Karena PRW tahu ya. Tahu semua, makanya saya juga gitu. Saya aja mencari teman-teman cuma dapat 2 ini. Bukan 1. Ada yang 1 nanti ya mungkin dia tahu. Orang suka menggurui nanti yang lainnya nanti malah sakit hati. Ngapain dibawa? Itu aja. Tapi Pak Edi, izin Pak Edi, kan nanti berlanjut ini kita insya Allah pertemuannya persepsi ya. Saya lihat saya cek di sana itu ada kolam renang, ada tempat sekali-sekali boleh ya. Oh boleh. Kebetulan ada PRW-nya ini, jadi mungkin kita KSB per seksi, bisa seksi ibadah kita ketemu, karena kalau kita ketemu semua biasa terlalu panjang ya, tapi per seksi itu lebih efektif saya pikir. Di sisa ruang gitu. Sisa ruang nanti. Boleh. Kapannya bisa. Nah, maksud saya di kebetulan ada PRW-nya Pak Edi sebagai penanggung wilayah, saya izin nanti suatu saat saya Gampang kan? Orang Pak Amda suka baca cucu juga. Pak Budi ya, kita perseksi nanti ketemu, nyasa sesi ibadah, jadi pure sesi ibadah dengan KSB, kita bahas masalah-masalah ke depan. Jadi satu sesi itu kita dapat feelnya Pak. Karena kalau kita libatkan semua, yang satu nanya ini, nah ini pusing juga kita jawabnya ya. Tapi kalau persepsi mungkin insya Allah dapat tempat yang kita tuju. Nah mungkin tempatnya ya bukan berarti nggak boleh di masjid ya. Artinya kalau di sana kan kita sambil ngopi Pak Edi. Iya, nggak masalah itu. Gitu ya Pak Andri ya. Iya, yang penting kopi. Itu Pak Edi yang insya Allah bisa ya. Kopi gorengan sih ada. Insya Allah Pak Edi ya. Saya pikir kan tempatnya ada clubhouse yang ada. Kemudian bisa duduk santai, jadi nggak terlalu jauh juga. Ya Pak, jadi ya. Makanya kita kan sering dipakai juga sama terutama Pak Amda ya, Pak cucunya, dan kegiatan kayak pemilu apa kan suka di tempat kita juga. Tempatnya lumayan gede dan luas. Nggak apa-apa, gampang. Mantap kemudian. Mantap. Penasehat terus. Oh iya, Pak Bos belum dikasih, saya boleh naik Ustaz? Mohon maaf Ibu, sebenarnya saya ada pertanyaan ya. Kebetulan Pak John kan memang bidangnya dari memang di IPMA ini ya. Tapi kan dia IPMA ya sebenarnya. Saya mau nanya. Jadi ya Pak John, saya ini sebenarnya butuh salah satu yang hadir di sini. Saya agak sedikit concern aja Pak Ketua, maaf nih, mengenai masalah anak-anak nih. Remaja kita ini terus terang aja, termasuk remaja saya yang sekarang lagi ada di luar kota, memang buat ke masjid memang susah Bu, terus terang aja. Saya ada kepingin bahwasanya kenapa? Jadi kalau azan itu sebenarnya saya nggak kepingin juga ada marbot. Kepinginnya tuh anak remaja kita belajar mendengarkan suara. Itu kayaknya jauh lebih bagus gitu ya sembari belajar. Jadi artinya membangun untuk lebih ini ya, secara keislaminya itu lebih nampak gitu kelihatan. Daripada ngumpul remaja main game online segala macam yang nggak jelas. Jadi terus terang aja buat saya concern sebenarnya, karena saya juga punya ada remaja juga. Ya anak-anak perempuan walaupun begini juga jauh ya ada pengajian juga ya Bu ya, mohon maaf ya, memang kan anak Ibu udah tau lah anak saya di Malang ya kan, yang satu udah berumah tangga ya kemana, tapi pengen mencoba nih gitu. Kadang-kadang itu anak siapa sih gitu, kita nggak tahu. Kayak macam cucunya Pak siapa itu kemarin Pak Agus JRT 4 sama ini siapa sih warnanya Pak ini, seragamnya sama, saya pikir kembar gitu, ternyata teman bermain dari kecil. Nah, jadi ini juga anak-anak remajanya saya pikir mungkin khusus yang laki, saya pikir ada baiknya juga kali ya Pak Budi ya, Pak Edi ya gitu ya, belajar untuk azan. Saya pikir ada suara tampilan yang bagus juga. Dulu kita lihat si Diva ya, sudah sekarang udah kuliah dan segala macam, ke masjidnya jarang gitu. Semakin lain kali Pak, di masjid lain kali Pak. Ya, ada di situ. Ya ini mohon maaf aja nih, memang saya butuh Pak John ini bagaimana caranya kita untuk mengajak sebenarnya remaja kita ini di kompleks itu seperti macam ini. Sedikit boleh ya? Iya boleh. Maaf kalau potong bentar ya Pak. Jadi yang tadi kalau azan saya sangat setuju. Karena saya pernah tinggal di tempat yang azannya itu saya bikin malu saya menurut saya. Kalau saya bilang ya harus belajar maksudnya. Jadi satu azan dan itu kan menarik. Jadi untuk para pemuda. Nah, buat pemuda belum tentu itu menarik. Jadi ada penarik lain. Jadi itu ada, tapi ada penarik lain. Contoh public speaking. Public speaking nanti
saya lah yang mengajar langsung nanti public speaking. Kalau ada memang entrepreneurship atau kalau tadi kan kalau afiliator ada Pak Yudi nih, yuk kita nanti bantuin ya Pak Yudi ya. Jadi bagaimana remaja ini jangan sampai biasanya itu ke masjid, kalau di tempat lain Pak kita sih enggak ya. Tempat lain itu tuh kalau masih kecil karena diajak bapaknya, ntar baliknya kalau udah pensiun. Gitu. Di tengah-tengah itu entah kemana-mana gitu, ya kan gitu ya. Entah mana-mana lah itulah. Masjid lain dan itu. Masjid lain ya. Nah, memang tentunya kalau bisa itu ya masjid itu benar-benar ya ya mulai dari kecil sampai ya benar-benar di situ terus. Remaja juga ada di situ. Memang remaja tantangannya sih, makanya perlu penarik. Nah, yang Ada triknya tuh ya? ada triknya. Nah, yang unik adalah di beberapa masjid dibilangin, ngapain itu YouTube-an itu bukan kegiatan muslim katanya kan gitu. Padahal kita syiar juga bagus kan, dan itu maksudnya ya justru kita bukan antipati tapi justru dirangkul remaja kita bagaimana agar apa sih yang update sekarang yang tentu masih yang tren buat mereka ya. Ya itu nanti bisa kita pas di pendidikan nanti bisa juga kita termasuk berarti pendidikan bisa kolaborasi dengan IPMA ya. Kalau remaja pada ini Pak, pada keluar semua, kuliahnya di luar semua. Nah itu ya kalau nggak ada tempat ya nggak mungkin disuruh pulang sih ya. Yang penting kalau ada yang ada di masjid di Pondok Jagung atau malah mereka ya pulang udah terfikir untuk ke masjid nanti. Intinya gini Pak, gimana cara muazab di masjid aja kan? Iya, mau beli mana belajar. Kalau dia udah rajin ke masjid, baru kita suruh azan. Yang rajin anak kos Pak. Pak Ino, silakan Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak dan sekalian. Terima kasih Pak Presiden kami setelah ini saya struktural saya belum tahu, tapi sempat Pak Ketua bilang sama saya untuk dimintai masukan-masukan yang sifatnya internal maupun eksternal. Dan insya Allah semua itu akan kami usahakan semaksimal mungkin. Dan kedua, kami ikut bersyukur ya pada saat ini apresiasi daripada jamaah sekalian terhadap masjid ini sangat peduli dengan kekurangan yang saat ini yang kemarin ya mungkin sangat prihatin ya, karena ada banyaknya pusat Ramadan. Dengan terbukanya daripada jamaah-jamaah ini untuk mau berkorban untuk pengeluaran menyisihkan harta bendanya untuk kegiatan masjid, saya mengucapkan juga ikut bersyukur juga. Semoga dengan perbaikan atau dengan perbaikan di masjid ini dibarengi dengan jamaah-jamaah supaya bisa memakmurkan masjid ke depannya. Yang kedua tadi masalah disinggung masalah program MBG. bukan imam dan khatib. Imam dan khatib ini tadi saya perhatikan kayaknya sedikit agak simpang siur ya. Dengan saya ya diem aja karena saya termasuk pelaku sejarah ini ingin saya sampaikan ya. Dulu kan awalnya itu adalah pencetusnya adalah Ustadz besar, dan alhamdulillah itu sekitar tanggal 46-49 peserta itu banyak dari Bogor dan Bekasi segala macam, dan itu berjalan 1 tahun dengan seiring waktu lama-lama ada bulan itu sampai hari terakhirnya itu sekitar tinggal 12 orang, dan itu semua sempat diuji tes lah ya. Cuman itu ada beberapa yang lulus,
Cuma di situ secara fisik tidak disampaikan, kalau nggak salah sekitar 4 ya itu. Karena tadinya mau dikeluarkan sertifikat, akhirnya tidak jadi karena supaya ya untuk menjaga yang lain juga. Jadi dan itu juga dalam pelaksanaan kesehariannya adalah dikenakan infak 200.000 per peserta tersiapkan. Kemudian itu juga kita ya ngasih snack juga sih ya. Dan itu dibimbing oleh 4 ustadz. 4 ustadz itu tiap minggu beda-beda. Ada yang bermateri adalah untuk fikih dalam bidang bagaimana tata cara untuk sholat maupun sebagai khatib. Yang kedua adalah sebagai membimbing dalam bacaan Al-Qur'annya supaya dia itu lebih makro atau segala macam lebih pas. Dan yang ketiga itu adalah 2 ustadz yang ditugasi untuk membuat materi juga ada untuk khutbah. Jadi dalam khutbah itu kira-kira materinya apa saja yang perlu disampaikan, terus bagaimana cara menyampaikannya, cara orasinya segala macam itu adalah 2 ustaz. Itu yang pengurusan daripada tadi ya sekolah hadis dan Terus apa itu tuh? Dari Pak ya saya alhamdulillah jadi siswanya waktu itu ya. Lulus. Kalau ceritanya saya tapi terakhir apa ya termasuk ikut yang ujian yang 12 orang tadi. Cuman yang lulus dan tidaknya itu juga disampaikan secara terbuka. Besok lagi kita terbuka ya, jadi kesian kan. Pak Toto jangan tahu aja tidak disampaikan. Karena kan apa ya, kalau tidak salah sekitar 4 itu untuk menjaga apa ya ke teman-teman yang lain juga dan lebih baik tidak usah dikeluarkan sertifikat saja. Tapi namanya ada dong Pak yang lulus. Itu ada rahasia di Rahasia di dalam hatinya Ustadz lah ini. Enggak, kemarin sudah apa ya? Sudah ada di seksi pendidikan sebenarnya sudah ada itu siapa sudah ada.